Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi, Kampus D. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas UTS dari Ibu dosen tercinta saya, Ibu Idayani MPD, yang judulnya Aspek Hukum dalam Bisnis. Pengertian ilmu hukum, pengertian hukum bisnis. Yang pertama itu ilmu hukum. Ilmu hukum atau ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Maka dari itu, ilmu hukum mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian subjek dan objek hukum, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematik hukum, hukum positif, yang berlaku pada suatu negara, antara lain hukum pidana, hukum perdata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum tata negara. Pengertian umum hukum. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya, diancam dengan hukuman atau sanksi. Istilah dari hukum. Istilah hukum bisnis, business law, bisnis, usaha dagang, atau urusan, atau sebagai perusahaan komersial, profesi, atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hukum bisnis. Keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis. Unsur-unsur hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang, berlaku untuk wilayah tertentu saja, berisi perintah dan larangan, adanya sanksi yang tegas, bersifat memaksa. Sistematik hukum, secara umum hukum dibagi dua, yaitu yang pertama hukum privat, yang kedua hukum publik. Hukum privat dibagi tiga, yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum adat. Hukum publik dibagi empat, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak. Hukum bisnis berada di kedua wilayah hukum, yaitu baik hukum privat maupun hukum publik. Hukum bisnis banyak berkaitan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum. Hukum perdata terutama hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi ketentuan itu. Perikatan muncul karena adanya sebuah perjanjian, maka bisa dijelaskan bahwa perikatan dan perjanjian artinya sama. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Perikatan terbagi dua, yaitu perikatan yang terlahir dari perjanjian dikehendaki dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian. Dan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang perjanjian untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pelaku itu setuju untuk melakukan sesuatu. Syarat-syarat sahnya untuk perjanjian syarat subjektif. Sepakat mereka mengajukan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hukum perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian suatu hal yang berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sumber lahirnya perikatan. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Bisa juga tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Perikatan lahir karena UU memang telah mengatur misal masalah alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak, atau perikatan seorang anak untuk mengurus orang tua yang sudah miskin. Pasal 321 KUHPER. Perbedaan perikatan dan perjanjian, Profesor Subekti dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana dua pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pasal 1313 KUHP menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan, tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang. Persamaan perjanjian dan perikatan. Perjanjian atau persetujuan menumbuhkan perikatan
itu. Perkataan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen ketika belanja. 1. Hak untuk kenyamanan dan keamanan. 2. Hak atas memilih barang. 3. Hak atas informasi yang benar. 4. Hak atas pembinaan. 5. Hak untuk dilayani. 6. Hak untuk mendapat kompensasi. 7. Hak atas pendapatnya. Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan dalam badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, CV. Sering disebut dengan persekutuan komanditer secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan permodalan yang terbatas yang didirikan karena terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas pada perusahaan. 2. Firma. Persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persetujuan. 3. PT. Perseroan terbatas. Yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. 4. Yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungannya yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pasal 246 KUHD RI. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, life insurance. 2. Asuransi berjangka, term insurance. 3. Asuransi umur hidup, whole life insurance. 4. Perencanaan anak, child plans. 5. Paket pensiun, pension plans. 2. Asuransi umum, general insurance. Asuransi kesehatan, health insurance. Asuransi properti, property insurance. Asuransi rumah, home insurance. Asuransi kebakaran, fire insurance. Asuransi keenam, asuransi sosial, social insurance. Asuransi otomatis, automobile insurance. Asuransi perjalanan, travel insurance. Asuransi pekerja, workers compensation. Hubungan bisnis. Hubungan bisnis antara pelaku bisnis dengan beberapa seorang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Maka setiap orang baik yang baru saja mendirikan bisnis dan atau melakukan upaya pengembangan bisnis hendaknya memahami aspek-aspek hubungan bisnis yang mendalam agar mampu menentukan ke siapa arah awal memulai dan ke siapa arah berkelanjutan, mengingat ada batas-batas yang tertulis dalam kegiatan bisnis. Fungsi hubungan. Bisnis untuk memastikan kegiatan usaha mulai dari pemasaran, penjualan produk, dan pengembangan bisnis agar berjalan terus-menerus ke depan dengan bekerja sama dengan pihak lain. Tujuan hubungan bisnis. 1. Mencari keuntungan. 2. Mempercepat proses pemasaran produk. 3. Membantu dalam permodalan dan mencari sumber daya. 4. Membantu perizinan karena pihak lain mau berhubungan dengan pihak yang mempunyai produk yang dipasarkan di suatu negara. Bentuk hubungan bisnis. 1. Keagenan atau distributor.
2. Franchising atau hak monopoli. 3. Joint venture atau pergabungan PT. 4. Bangun serah guna atau build, operate, and transfer atau board. Oke, baiklah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.